Hai, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat laporan percobaan. Yuk kita lihat. Hai Bibo, apakah kamu pernah melakukan percobaan? Ya, Penny, aku pernah melakukan percobaan. Percobaan apa yang kamu lakukan? Aku melakukan percobaan terhadap perpindahan kalor, dan itu sangat seru sekali. Ya, benar sekali. Melakukan percobaan sangatlah menyenangkan. Melalui percobaan, kita dapat mengetahui secara langsung hal apa yang ingin kita buktikan. Sekarang, kita lihat yuk contoh percobaan yang biasa dilakukan. Nah, ini adalah beberapa contoh percobaan sederhana yang biasa dilakukan. Yang pertama, percobaan terhadap kapilaritas, percobaan terhadap pembiasan cahaya, percobaan terhadap minyak dan juga air yang tidak pernah bisa menyatu, percobaan terhadap perpindahan panas, dan percobaan terhadap rangkaian listrik, dan masih banyak lagi percobaan yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kamu melakukan percobaan, tentunya ada laporan percobaan yang harus kamu tuliskan. Ya, berikut adalah kerangka laporan percobaan. Ada 5 hal yang harus ada di dalam laporan percobaan. Yang pertama adalah tujuan percobaan dilakukan. Kedua, alat dan bahan yang digunakan di dalam percobaan. Ketiga, langkah kerjanya. Keempat, hasil dari percobaan. Dan yang kelima adalah kesimpulan yang didapatkan setelah kamu melakukan percobaan. Oke, sekarang kita buat yuk laporan percobaan sederhana. Nah, contohnya kamu diminta untuk melakukan percobaan terhadap perpindahan panas secara konduksi. Lalu kamu membuktikannya dengan membakar sebatang besi di atas api. Lalu kamu perhatikan apa yang terjadi pada batang besi itu, lalu kamu buat laporannya. Nah, setelah kamu melakukan percobaan, kamu harus membuat laporan percobaan. Begini contoh laporan yang akan kamu buat. Pertama, kamu harus buat dulu judulnya ya. Jangan lupa, yaitu laporan percobaan perpindahan panas secara konduksi. Lalu masuk ke 5 hal yang harus ada di dalam laporan percobaan. Yang pertama, tujuannya. Tujuannya kita bisa tulis mengetahui bagaimana perpindahan panas secara konduksi melalui percobaan besi yang dibakar di atas api. Lalu yang kedua, kita tulis alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah sebuah batang besi ukuran cukup tebal, korek api, dan alat pembakar. Lalu langkah kerjanya sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu bakar alat pembakar menggunakan korek api. Kemudian, letakkan ujung besi tepat di atas api dan pegang ujung besi lainnya menggunakan kain. Nah, yang keempat adalah hasil percobaan. Kamu bisa menulis hasil percobaannya seperti ini. Melalui percobaan didapatkan bahwa ujung besi yang dibakar di atas api akan terasa panas hingga ujung besi di mana kita memegangnya. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah kesimpulan. Kamu bisa menulis kesimpulannya seperti ini. Ujung besi yang diletakkan di atas api akan terasa panas, dan juga ujung besi tempat kita memegang akan terasa panas. Hal itu dapat terjadi karena panas dari api akan merambat ke ujung besi yang dibakar, lalu merambat lagi ke ujung besi di mana tangan kita memegangnya. Selain itu, panas tersebut dapat merambat dengan baik pada besi, karena besi termasuk dalam benda konduktor. Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, di bagian kesimpulan ini, kamu bisa menggabungkan dari hasil percobaan dengan konsep materi perpindahan panas secara konduksi. Oke? Nah, itulah 5 hal yang harus ada di dalam laporan percobaan. Dan juga itulah cara dalam membuat laporan percobaan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kamu memahaminya ya. Bye!